Selamat malam rekan-rekan pencinta jurus Kali Sukma yang selalu mengikuti channel YouTube-nya. Kita hadir kembali di sini, kita mau berbincang-bincang mengupas masalah gelang. Kebetulan di hadapan kita ada ahli spiritual dalam pengisian, yaitu pengisian gelang, kalung, dan mungkin rajahan-rajahan minyak. Intinya tentang barang-barang bertuah. Kebetulan beliau pakar, mungkin dari aliran mana, bisa dijelaskan Bian Guru, asal jadi memiliki kemampuan bisa mengisi gelang-gelang, kalung-kalung, bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk asal muasal, kalau asal muasal itu kita belajar itu pertama dari orang tua. Dari orang tua sebenarnya turun temurun kita belajar. Kalau untuk belajar ke guru-guru lain itu memang banyak, dari tata cara pengisian, dan lain-lain. Kalau secara ininya untuk gelang, untuk pengisian gelang, biasanya kalau untuk pengisian gelang-gelang itu kita memakai bahan-bahan pilihan. Bahan-bahan pilihan itu tergantung kayu-kayunya itu yang mana kayu-kayu memang sudah mempunyai suatu energi alami, itu yang diaktifkan dan diisi kembali, baru kita lampahkan. Dan banyaklah metode untuk pengisiannya, banyak. Jadi intinya mungkin ilmu ini dari orang tua guru lah, Guru Irwan, mungkin dari orang tua, dari Tuan. Mungkin bisa dijelaskan untuk bahan-bahan untuk gelang ini, guru pakai bahan apa aja ini untuk pembuatan gelang? Kalau untuk pembuatan gelang itu, kalau untuk pembuat gelang itu dari tukang gelang. Iya, dari tukang gelang. Jadi guru bukan tukang lah, Bukan tukang. tapi pengrajin. Kalau dari, ya bahasanya itu dari, ada pengrajin khusus, memang ada pengrajin khusus. Kalau tukang gelang itu di pasar banyak. Saling sambil guyon rekan-rekan biar tidak tegang. Ambil santai. Misalnya untuk bahan-bahan kayu itu ada dari kayu ulin. Ulin itu ulin yang buat bikin rumah tuh gak guru? Ini tergantung ulinnya, ulin dari mana. Ulin bisa dijelaskan ulin apa aja mungkin? Atau ulin yang buat bikin rumah, yang buat Ulin yang membuat bikin rumah, yang terutama ulin-ulin itu ada biasa dari ulin kayu, ulin dari basiri. dari besiri lah. Mungkin ada yang nggak tahu nih, kan banyak yang bukan orang Banjar juga. Mungkin namanya kayu ulin ini mungkin kalau di Pulau Jawa kayu besi. Kayu ulin ini mungkin kayu besi. Ya, kayu hitam. Kayu hitam. Kayu hitam. Jadi kalau ada rekan-rekan yang nggak tahu kayu ulin, bisa ada contohnya guru kayu ulin. Kayu ulin itu
Ini Nah, kita ini ada contoh ulin, kayu ulin. ulin tapi Nah, bukan ulin yang tenggelam di Nah, air, ini- dia ada ulin yang ngembang di atas air. ini bukan ulin sembarang ulin, tapi ulinnya ini kalau rata-rata di mana-mana kalau namanya ulin, kayu ulin atau kayu besi, itu kalau ditaruh di air itu akan tenggelam, rekan-rekan. Tapi kalau ulin yang buat bikin gelang dari Guru Irwan, ulin itu ulin pilihan. Artinya ulin tuh ulin yang tidak tenggelam di dalam air. Mungkin Mempunyai suatu keunikan. punya keunikan. Mungkin bisa timbul gitu, Guru lah. Ya, Mungkin ini ulin ini timbul. Jadi ngambang di air. Jadi tidak tenggelam. Ini keistimewaannya ulin yang dibikin untuk gelang. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ulin timbul ini ada sejarahnya mungkin, atau sejarah ulin di kota Kalimantan ini mungkin ada sejarah lain dari ulin timbul. kalau untuk sejarahnya itu yang lebih tahu itu yang tua-tua kalah. Untuk tokoh-tokohnya lagi. Kalau ulun mengambil tuahnya aja dari yang macam kayak dari rumah guru siapa, Oh, misalnya mungkin dari datuk siapa, tiang-tiangnya kan itu diambil tuahnya. mungkin ada mitos juga ini rekan-rekan. Karena ini mitos, memang Ada mitos. mitos di daerah Kalimantan. Ini ada yang namanya ulin, ini ulin manang. Nah, mungkin ada yang nggak tahu itu. Ini jenis ulin juga. Nah, jenis ulin, ulinnya ini mitosnya ya, bukan kita tahu betul, nggak juga. Mengupas secara sedikit. Kita mengupas sedikit ulin apa itu namanya ulin manang. Mungkin kalau ada yang lebih tahu mungkin bisa nanti ditambahkan di kolom komentar. Menurut yang kita ketahui ini ulin menang ini, ulin itu tuh kalau di hutan tumbuhnya ini, kata orang-orang dulu itu di sekitar pohon ulin itu tadi banyak yang mati. Nah, jadi nggak ada yang bisa bertahan, mungkin jarak 5 meter mungkin ya. Nggak ada pohon di sekitar pohon ulin itu tadi. Dia yang tumbuh sendiri. Jadi tidak ada di sekitarnya ada yang pohon yang bisa hidup. Nah, itu kenapa kita kurang paham. Cuman disitulah letaknya keunikan ulin menang. Dan tidak semua pohon ulin. Dan tidak semua pohon ulin. Jadi rata-rata kalau misalnya ada pohon ulin yang lain itu yang lain tanaman di samping-sampingnya itu hidup, rekan-rekan. Itu hidup. Cuman namanya ulin menang itu di sekitar itu mati, rekan-rekan. Tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya itu mati. Jadi itulah keistimewaannya. Waalaikumsalam. Namanya ulin menang, rekan-rekan. Mungkin selain ulin apalagi Guru Irwan, bahan-bahannya yang dipakai untuk pembuatan gelang? Selain ulin manang itu kita pakai ada dari kayu kelor. Kayak kelor tuh seperti apa Guru? Kalau mentahannya, Ada contohnya? Kalau mentahannya kita enggak ada. Mungkin yang sudah jadi ya. Ini mentahannya nih. Oh, ini mentahannya nih. Ini Nah, mentahan. ini namanya kayu Kayu kelor. Kayu kelor. Mungkin Sudah tahu lah. banyak yang sudah tahu juga ya. Daun kelor, ini kayu kelor, kayunya, bukan ini nih kayaknya di akar ya, Guru ya. Ini di Di bagian akar. akar. Kita Ini lihat di akar yang ini. ada galinya. Nah, Ini yang hitam Nah. ini sebenarnya galinya karena beda. jadi namanya pohon kelor ini kan biasa ya rekan-rekan. Artinya galih kelor Yang ini hitam. tua ini karena ada coklatnya nih kayak mirip ulin, rekan-rekan. Nah, coklat artinya pohon kelor ini sudah tua. Nggak terlalu tua banget sih. Ya, cuman keras, sangat keras ini. Bagian ini sangat keras. Mungkin kalau bagian yang lain mungkin agak lemah ya.
Ini namanya galih. Galih ini kayunya keras. Dan waktu pengambilannya pun itu bukan yang kita di saat pohon kelor itu hidup. Nah, Pohon kelor itu yang ada di sambar petir, kena sambaran petir itu yang kita ambil. jadi bukan sembarang kelor kan rekan. Bukan, kalau untuk kelor-kelor yang biasa-biasanya itu ya untuk pengobatan, Iya. yang alaminya untuk pengobatan. Itu biasanya daun guru lah, Daun, daun kelor. kulitnya pun bisa. Kulitnya pun bisa. Kalau daunnya ini terkenal itu kalau misalnya yang kita ketahui rekan-rekan itu daun kelor ini katanya bisa membuang apa itu namanya kalau misalnya orang itu punya ilmu hitam. Ya, Itu kalau makan sayur, kelor itu bisa disayur daunnya itu, dimasak. Itu barang siapa yang makan daun kelor itu tadi mungkin dia ilmu hitamnya akan sedikit-sedikit luntur kan rekan. benar. Akan luntur. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya ada yang kurang bagus di dalam badan, mungkin ada yang dipukul guru lah, mungkin dengan Membuang dipukul energi negatif. pakai daun kelor juga ada yang bilang juga berkurang. Itu mitosnya Itu memang ada. mitosnya seperti itu rekan-rekan, makanya guru memilih galih kelor untuk dijadikan gelang bertuah rekan-rekan, bukan gelang sembarang gelang, tapi gelang ini gelang bertuah. Kayu-kayunya sudah Kayunya mungkin selain kelor apalagi guru yang dipakai bahan-bahannya. gaharu. Garu itu seperti apa lagi guru? Kalau kayu gaharu itu sementara mah nggak ada. Bahannya nggak ada. Ya, ini Nah, ini ini ada yang sudah jadi. Ini kayu garu kalung rekan-rekan. Ini namanya bijian tasbih garu, sih. tasbih. Bikin tasbih. Nah, ini kayu garu mungkin banyak yang sudah tahu ya apa namanya kayu garu. Kayu garu ini kalau dibakar itu bau harum. Terkenal sampai Arab. Nah, itu terkenal tuh, sedunia tahu itu namanya kayu garu. Kalau dibakar pasti wangi rekan-rekan. Ini aja sudah wangi. Ini mau cium nih. Nih, kalau mau cium. Gosok kan. Ini harum rekan-rekan. Harum rekan-rekan. Selain garu apalagi itu guru bahan-bahannya? Gaharu itu kita memakai kayu bahar. Kayu bahar. Kayu bahar itu seperti apa guru? Nih. Gelang-gelang. Nah, Ini enggak? ya. Nah, ini gelang. Ini yang sudah jadi rekan-rekan. Ini namanya kayu bahar. Bahar hitam Bahar hitam nih kayu apa nih guru? Bisa dijelaskan dari kayu bahar ini? akar laut. Ini Rumput laut. Dari akar pohon yang di laut ini rekan-rekan. Itu kalau di sungai, kalau satu sungai itu kan biasa satu aliran itu ke Iya. bawah aja kan. Iya, Itu kan di bawah sungai itu arus iya, bawah. iya. Itu yang tumbuh di arus bawah. Oh, ini yang tumbuh di arus bawah sungai rekan-rekan. Ini yang tumbuh. Tapi itu di laut. Tapi di laut, bukan di selokan rekan-rekan. Kebanyakan itu Ini di laut rekan-rekan. Ini bukan sembarang kayu. ada sejarah-sejarah. Ya, ada punya sejarah rekan-rekan. Dan yang terkenal di Kalimantan, nih khususnya Kalimantan rekan-rekan ya. Barang siapa yang pakai gelang bahar, itu katanya orang ini ahli dalam bertarung rekan-rekan. Ahli dalam bertarung. Nah, tapi sekarang udah banyak yang pakai buat hiasan rekan-rekan. Iya, aksesoris. Aksesoris. Tapi di balik aksesoris itu ada fungsi lainnya untuk Nah, kesehatan. untuk kesehatan juga ada, dan ada juga nih untuk keselamatan ya guru ya. Ya, Jadi orang banyak yang nggak tahu bahwa para pendekar itu pakai nggak sembarangan rekan-rekan. Pendekar ini makainya nih gelang ini diisi, mungkin diisi kekuatan, diisi wirid. Ada juga yang isinya kekebalan ya guru ya. Ada yang isinya itu zaman kan dulu ini macam-macam kekebalan. Ritualnya, Ritual. bahasa dulunya itu kan ritual. Dan guru kita guru Irwan ini bisa nih ngisi ini nih.
untuk kekebalan. Sangat langka guru yang seperti ini yang bisa ngisi gelang ini untuk kekebalan nih, rekan-rekan. Hampir jarang, sudah hampir punah beliau ini. Beliau ini hampir punah rekan-rekan. Hampir punah. Hampir punah. Hampir punah. Dan kalau untuk kayu-kayu lain itu seperti pahlawan. Kayu pahlawan itu seperti apa lagi guru? Kayu pahlawan. Pahlawan merah itu Ada contohnya pas guru? bertepatan kayunya habis. Gelangnya pun itu habis. Nah kebetulan kita nggak bisa mencontohkan apa yang namanya itu kayu pahlawan. Nah kira-kira kalau kayu ulin bukan. Kalau kayu gelem bisa dibuat apa bro? Itu bisa Pola rumah. Kayu galam tuh fondasi rumah. bisa sharing ya. Selain itu habis kayu jenis kayu guru. Kita diinterogasi nih. Habis kayu ya. Kira-kira untuk pembuatan gelang nggak ada lagi jenis kayu ya? Selain dari kayu itu banyak, sangat banyak. Kalau diceritain masalah kayu-kayu itu sangat banyak. Masalah bahar aja bukan cuman bahar hitam itu aja. Sedangkan bahar itu macam-macam. Ada bahar kuning, merah, hijau. Itu disebut dengan tali arus, kayu tali arus bahar. Dan tak sembarangan didapat. Kira-kira mungkin ada penjelasan sedikit lagi nih, mungkin tambahan rekan-rekan. Yang apa yang kita ketahui masalah kayu menang tadi. Kayu apa tadi? Kayu pahlawan, kayu pahlawan. Kayu pahlawan ini kalau di Kalimantan ini khususnya di daerah Kalsel, Kalau itu ada di hutan-hutan itu masih ada. Dan fungsinya dari kayu pahlawan itu kadang dipakai sama orang-orang zaman dulu rekan-rekan. yang dibikin, Nah, dibikin cemeti biasanya. Nah, cemeti. Kenapa jadi memilih kayu pahlawan? Karena kurang paham juga kita. Mungkin orang yang memakai itu mungkin akan jadi pahlawan mungkin rekan-rekannya. enggak. Itu mengambil dari sifat-sifatnya, dari sifat pohon kayu pahlawan itu ada magisnya lah. Ada magis rekan-rekan. Kayu pahlawan. Sama kalau di Kalimantan Selatan itu bukan Kalimantan Selatan. Kebanyakan itu ada juga dari pohon tagusari, kayu tagusari. Kayu tagusari juga ada rekan-rekan. Ada guru. Ada, tapi yang sudah jadi cemeti nih. Nah, yang sudah jadi cemeti. Nah, ini namanya kayu tagusari rekan-rekan. Tuh. Mungkin ada yang nggak tahu itu apa itu kayu tagusari. Jadi bukan cuma daun tuh. Jadi kayu tagusari ini asalnya namanya itu ada pohon ya rekan-rekannya. Kalau di daerah Kalimantan biasanya yang terkenal ini daun tagusari. Daun tagusari. Jadi apabila daun ini dimakan nggak langsung sedaunan rekan-rekan, tapi sedikit saja kita memakan dari daun itu tadi. Contoh ini daun rekan-rekan. Nah ini daunnya agak lebar, sedikit saja kita makan. Ini mitosnya yang berkembang di daerah Kalimantan ini, orang itu akan kebal rekan-rekan. Orang-orang itu akan kebal. Jadi Yang digunakan anti sajam rekan-rekan. digunakan di saat-saat tertentu. Nah itu biasanya digunakan saat tertentu, mungkin saat perang atau mungkin pas lagi ada musuh. Nah ini kayunya yang dipakai untuk pembuatan kalung. Nah, mungkin sampai di sini dulu rekan-rekan, nanti kita akan mengulas lebih banyak lagi tentang bahan-bahan gelang. Mungkin selain kayu, mungkin batu, Nanti insya Allah tanduk. kalau untuk gelang kalung nanti ada sampai pengujian. Iya. Nanti terakhir mungkin video terakhir. Tetap saksikan rekan-rekan
di jurus Kali Sukma bersama Amang Amin dan Guru Irwan, dan tidak lupa juga dengan Habib Nopal di belakang. Ada Habib. Habib Nopal. Oke, nanti kita berjumpa lagi mengulas tentang batu. Mengulas tentang batu karena kita ada bukunya nih. Tinggal baca aja lagi nih. Tinggal ngikutin aja nanti, ngikutin video kita mengulas masalah batu apa saja yang digunakan untuk media keselamatan rekan-rekan. Oke. Sampai jumpa jurus Kali Sukma.